Akhlak tidak identik dengan moral dan mental. Akhlak tidak identik dengan moral dan mental. Akhlak pasti menjaga moral dan mental, tapi moral dan mental belum tentu menjaga akhlak. Akhlak parameternya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Parameternya jelas, wahyu Allah. Tapi kalau moral dan mental, parameternya nggak jelas. Makanya kalau bicara moral dan mental, ada satu perbuatan bagi satu golongan bermoral, bagi golongan lain tidak bermoral. Itu kalau bicara moral. Katakan, kalau kita bicara tentang homoseks, bagi orang beriman itu tidak bermoral. Tapi tanya kepada liberal, sangat bermoral. Kalau kita tanya kepada liberal, itu hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia. Dia mau salurkan, dia punya syahwatnya kepada si jenis, selama dia tidak memaksakan kehendak, dia tidak memperkosa orang, itu hak dia. Nah, jadi bagi orang beriman itu tidak bermoral, tapi bagi liberal itu bermoral. Jadi berat sekali kalau kita bicara moral. Ini parameternya nggak jelas. Parameternya adalah akal pikiran manusia dan hawa nafsu. Tapi kalau akal ukuran akhlak jelas. Kalau Al-Quran udah haram kan ya haram, nggak berakhlak. Kalau Al-Quran sudah wajibkan ya wajib kita lakukan. Itu bagian daripada akhlak. Nah, jadi nggak bakal beda-beda, saudara. Kalau akhlak itu karena parameternya jelas, dia tidak akan berbeda. Nah, karena itu akhlak tidak identik dengan moral dan mental. Nah, makanya terus terang saya dan kawan-kawan cukup kaget tatkala Bapak Presiden kita ketika kampanye sampai hari ini itu mengkampanyekan revolusi mental. Ya secara bahasa tidak ada masalah, sah-sah saja. Tapi ada problem. Ada problem kalau kita bicara terminologi. Nah, ada apa dengan terminologi? Dulu di tahun 1955 tatkala Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan umum, ketika itu ada Partai Komunis Indonesia yang ikut menjadi peserta pemilu. Saat itu PKI masih menjadi partai yang sah. Nah, kemudian yang menarik apa? Di tahun 1955 itulah PKI berkampanye di mana-mana tempat. Bangsa Indonesia, kita telah merdeka secara fisik. Kita telah merdeka secara fisik dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Dan kini saatnya kita melakukan revolusi mental. Karena mental kita masih terjajah dan masih terbelenggu. Dan ini semua orang tahu bahwa revolusi mental itu jargon PKI, jargon komunis, jargon ateis. Lalu ada apa dengan presiden kita saat ini menggunakan itu? Ini pertanyaan. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk mengkritik, apalagi mencaci maki, menghina presiden. Tidak. Ini satu tanda tanya besar. Ada apa? Apa karena presiden tidak paham? Kalau tidak paham, alhamdulillah, tidak ada masalah. Mungkin niat Pak Presiden bagus, niatnya baik, tapi salah menggunakan terminologi. Terminologi ini berkaitan dengan sejarah. Nah, sekarang kita selidiki lagi lebih dalam. Dari mana dulu PKI itu mendapat jargon revolusi mental? Ternyata bersumber dari ajaran Karl Marx. Karl Marx dalam ajaran Marxisme melalui buku karangannya itu mengupas apa yang dimaksud dengan revolusi mental. Bagi seorang Karl Marx, bahwa seorang yang beragama atau dia bertuhan, maka berarti jiwa dan mentalnya terbelenggu. Orang beragama itu jiwanya terbelenggu. Terbelenggu dengan hukum, ini haram, itu haram, ini nggak boleh, terbelenggu. Orang yang bertuhan menurut Karl Marx, jiwanya itu diperbudak oleh hukum Tuhan, jadi jiwanya belum merdeka. Nah, karena itu Karl Marx menyerukan generasi muda di seluruh dunia untuk memerdekakan jiwa mereka dari belenggu agama, untuk memerdekakan mental mereka dari perbudakan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Karl Marx, revolusi mental, membebaskan mental umat manusia dari belenggu hukum Tuhan. Nah, artinya apa? Orang itu didorong untuk menjadi ateis, jangan beragama, jangan bertuhan. Karena kalau beragama berarti jiwamu terbelenggu.
Berarti kalau kau beragama, hatimu terpasung. Berarti kalau kau bertuhan, kau punya mental dijaga oleh zat yang kau sebut Tuhan itu. Kau nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kau nggak bebas lagi. Sebagai manusia harus memiliki kebebasan mutlak. Jangan beragama, jangan bertuhan. Ini yang disebut revolusi mental. Nah, saya bicara dalam tataran terminologi, bukan dalam tataran bahasa. Kalau secara etimologi nggak ada masalah. Revolusi mental sah-sah saja. Kita bicara dari segi terminologi. Ini bagian daripada harbul mustalahat, perang terminologi. Kenapa kita harus menggunakan istilah mental? Kenapa tidak kita gunakan istilah akhlak? Oh, kalau Bapak Presiden mengatakan maksud saya dengan revolusi mental adalah bagaimana merubah bangsa Indonesia dari mental koruptor menjadi tidak koruptor. Dan niat itu bagus, wajib kita dukung. Tapi maaf, istilahnya tetap kita tolak. Niat yang begitu baik dari Bapak Presiden tadi mestinya menggunakan terminologi yang tepat. Revolusi akhlak, jangan menggunakan revolusi mental. Kita kalau bicara akhlak, moral dan mental, akhlak itu bersumber hanya dari ajaran Islam. Sedangkan moral dan mental itu bersumber dari semua ajaran agama. Makanya agama apapun bisa bicara soal moral dan mental, tapi nggak bakal mampu bicara tentang akhlak. Hanya Islam yang mampu akhlak. Kalau bicara soal moral mental, bukan hanya yang beragama, seorang ateis pun bisa bicara soal moral dan mental dengan parameter seorang ateis. Seorang liberal, dia bisa bicara moral dan mental dengan parameter liberalisme. Nah, jadi kalau bicara moral mental, ateis saja bisa bicara, tokoh-tokoh agama apapun juga bisa bicara. Tapi kalau bicara akhlak, hanya umat Islam yang mampu. Karena Islam bersumber daripada ajaran Islam. Bahkan akhlak itu, saudara, merupakan identitas umat Islam. Nah, makanya para ulama kita dulu begitu bicara akhlak mau diterjemahkan, cari nih apa artinya dalam bahasa Indonesia, nggak ketemu. Mau diartikan moral nggak tepat, diartikan mental juga masih jauh, mau diartikan adab masih terlalu sempit pemaknaannya, mau diartikan etika, kesantunan nggak tepat. Akhirnya para ulama kita sepakat akhlak itu dijadikan bahasa Indonesia, karena memang nggak ketemu padanan katanya, nggak ketemu. Nah, sebab kalau kita bicara etika, agama lain juga ada pelajaran etika. Orang di ateis saja ada pelajaran etika, kok yang nggak percaya dengan Tuhan? Nah, ini menjadi persoalan serius. Karena itu kita mesti membiasakan diri dengan istilah-istilah terminologi yang dimiliki oleh umat Islam. Jangan sekali-kali kita tukar dengan istilah-istilah lain. Ini yang disebut harbul mustalahat, perang istilah atau perang terminologi. Ayo, dalam perang terminologi ini kita nggak boleh kalah. Selama Islam punya istilah-istilah yang bagus, istilah-istilah yang baik, istilah-istilah yang lebih cermat, lebih tepat, lebih teliti, jangan coba-coba diganti dengan istilah lain. Apalagi kalau istilah lain itu sudah menjadi jargon pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itulah makanya tadi kalau pertama tadi kita bicara tentang akhlak di atas hukum, maka yang kedua ini adalah akhlak tidak sebatas moral dan mental, tapi akhlak jauh lebih luas daripada moral dan mental. Akhlak pasti menjaga moral dan mental. Moral dan mental belum tentu menjaga akhlak. Nah, inilah yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Jazakumullahu khairal jaza dari segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.